Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya kedatangan Vivo Y20 blank akibat jatuh, teman-teman. Nah, bisa seperti ini ya. Saat saya cas, ini ada konsumsi arus, teman-teman, 1,2 ampere. Ini indikasi mesin normal ya. Maksudnya pengisian itu bisa, tapi tidak tahu dengan fungsi yang lainnya ya, teman-teman. Nah, ini kira-kira kenapa ya? Gara-gara jatuh kemudian blank. Katanya sih seperti itu. Nah, ini pernah dibongkar. Ya, saya tidak tahu pernah diservis apanya ya, tapi ini menandakan sudah pernah dibongkar, teman-teman. Karena warna back cover ini semacam lapisan tapi tipis gitu. Jika membuka penutup bagian belakang ini, ya rawan seperti ini ya. Pewarnanya atau lapisan yang berwarnanya ini bisa mengelupas seperti yang terjadi ini ya. Dan ini saya akan langsung coba buka untuk mengetahui penyakit yang sebenarnya. Dan ini mudah, teman-teman, karena ya mungkin saat dilem ulang sedikit ya. Nah, ini sudah terbuka, teman-teman, untuk penutup bagian belakangnya. Selanjutnya ya, kita buka semua baut-bautnya ya. Ada cukup banyak bautnya di atas dan juga di bawah, di bagian mesin cas ya. Nah, ini sudah dilepaskan semua baut-bautnya. Tinggal kita buka tulangannya ya, atau frame-nya. Jangan lupa itu fleksibel fingerprint ya. Itu fingerprintnya yang menyatu di tombol power, teman-teman. Nah, ini pas saya perhatikan di bawahnya, ini sudah terangkat ya, teman-teman. Sudah terangkat. Kemungkinan LCD rusak. Dan HP-HP sekarang ya, LCD gampang banget terlepas ya. Ya mungkin efek bezel yang tipis ya, mungkin. Tapi teman-teman juga pasti sering lihat ya di channel ini, saat saya mengganti LCD itu kebanyakan LCD sudah terangkat seperti ini. Itu bahkan fleksibelnya putus ya, tadi saya lihat. Mungkin sama pemiliknya ketarik atau gimana, saya tidak tahu. Yang pasti ini saya terima dalam keadaan seperti ini. Dan karena ini LCD-nya sudah ada fleksibel yang putus ya, yang mau tidak mau harus diganti juga, teman-teman. Walaupun misalkan ya di mesin ada masalah, tapi ini LCD tetap jadi yang utama. Karena saat tadi saya cek dengan pengecasan itu normal. Ada konsumsi arus 1,2 ampere. Itu artinya normal untuk pengecasan. Tapi kita tidak tahu ya, efek jatuh itu bisa kemana-mana ya kemungkinannya.
Tapi yang pasti ini LCD harus diganti. Nah, ini sepertinya LCD-nya juga pernah diangkat atau mungkin pernah diganti juga ya. Itu seperti lakban yang menempelnya itu sudah terangkat, teman-teman. Nah, itu biasanya nempel. Nah, itu yang warna apa ya? Silver atau apa itu warnanya? Ya, pokoknya teman-teman pasti tahu ya. Nah, ini sudah mungkin pernah terangkat dan dilem ulang sih kayaknya ya. Atau mungkin ganti LCD, saya kurang tahu. Nah, ini yang putus, teman-teman. Saya sudah siapkan LCD yang baru. Dan seperti biasa, saya sering banget menggunakan merek Brotherpad. Ya, ini lumayan bagus menurut saya ya. Dan juga ini garansi lem, teman-teman. Tapi saya nggak tahu gimana prosedurnya ya. Kalau sudah dilem terus komplain seperti apa, saya tidak tahu karena belum pernah mengalami. Namun bukan merek ini saja ya, sekarang seperti merek OG pun itu sudah ada yang garansi lem, teman-teman. Nah, ini saya nyalakan dan alhamdulillah nyala, teman-teman. Berarti kemungkinan penyakitnya hanya di LCD. Kalau ini bisa masuk ke menu. Nah, sekali lagi ini kan efek jatuh ya. Kita nggak tahu di mesinnya. Yang pasti sampai tahap ini LCD memang harus diganti. Untuk fungsi yang lain nanti akan saya cek setelah selesai ya. Nah, ini bagus ya. Ya, untuk LCD gantian cukup bagus menurut saya ya. Merek ini OG juga lumayan bagus ya. Sama-sama garansi lem. Tapi saya tidak tahu seperti apa prosedurnya. Nah, kalau sudah yakin, tinggal kita ya biasa bersihkan dulu. Nah, ini sepertinya pernah diganti ya, atau mungkin pernah dilem ulang. Ini bukan perekat bawaan ya. Soalnya lemnya beda, teman-teman. Kalau lem yang biasa di counter dengan lem bawaan itu beda ya. Perekatnya beda. Nah, ini agak sulit sebenarnya, teman-teman, karena ini lemnya terlalu banyak dan bahkan sebagian ada di bezel, atau bukan di bezel tapi di frame ya. Seperti kasus yang beberapa waktu lalu pernah ya, yang sampai lemnya kering gitu, teman-teman. Nah, ini hampir sama. Nah, kalau sudah bersih ya, tinggal diberikan lem. Berikan lem di pinggirannya saja, teman-teman. Tidak usah sampai ke frame-nya ya, tidak usah sampai ke tengah-tengah, tidak usah. Karena itu nanti akan menyulitkan lagi jika harus ganti lagi, dan ya repot saja, teman-teman. Kalaupun tengahnya mau ditambah ya bisa dikasih double tip, tapi sedikit saja. Namun kalau pengeringannya cukup, biasanya awet ya. Nah, ini jangan lupa dicabut dulu pelindung kamera ya. Di situ tuh ada plastik
Nah, kalau tidak dicabut nanti buram ya kamera depannya. Yaitu biar tidak kotor. Makanya dilapisi dulu. Nah, ini langsung saya pasangkan teman-teman. Presisikan atas, bawah, kiri, kanannya sepresisi mungkin. Tapi merek-merek seperti ini lumayan bagus teman-teman. Dari kualitas, dari presisi, warna, touchscreen-nya juga. Makanya saya tuh sering banget pakai merek ini. Ya intinya jangan cari LCD yang terlalu murah ya teman-teman. Mau buat pakaian sendiri, apalagi untuk customer ya. Buat sendiri pun pasti tidak nyaman kalau yang terlalu murah. Nah, ini langsung saya pasangkan baterainya. Dan langsung saya nyalakan. Tujuannya apa? Untuk mengecek apakah masih ada bagian yang belum presisi ya, masih ada cahaya yang keluar. Takutnya seperti itu teman-teman. Ini wajib dicek. Walaupun tingkat kepresisiannya ini cukup bagus ya, tapi tetap kita harus serapih mungkin demi kepuasan pelanggan. Nah, ini kalau dirasa sudah presisi, tidak ada cahaya yang keluar, kalau saya biasanya langsung memasangkan kembali penutup mesin, kemudian frame-nya juga langsung, atau tulangannya ya langsung saya pasang kembali, dan sekaligus pengeleman back covernya ya. Jadi sekali kerja teman-teman. Untuk pengeringannya LCD dan back covernya itu pengaretannya sekali. Namun saat memasang frame seperti ini, hati-hati ya teman-teman, karena ini kan lemnya belum kering ya. Jika penekanan terlalu kencang ya bisa saja pecah, bisa saja ya. Makanya ini saat memasangkan ini penekanannya pelan-pelan saja. Nah, ini hati-hati teman-teman. Nah, ini tinggal diberi atau dibaut dulu semua ya. Setelah semua dibaut, kemudian dipasangkan back covernya, dimasukkan juga SIM tray-nya, lalu dikaretin. Nah, untuk tahap penggantian LCD, nah ini ada mati lampu teman-teman, ada pemadaman listrik. Jadi sedikit terpotong ya. Nah, tahu udah selesai karena tadi ada pemadaman listrik teman-teman di tempat saya. Nah, kalau sudah selesai, sudah dilem, sudah dimasukkan SIM tray-nya, lalu dikaretin ya, untuk tahap penggantian LCD selesai ya teman-teman. Adapun nanti faktor lainnya akan saya cek lebih lanjut ya. Namun sepertinya ini normal. Jadi untuk kasus kali ini saya rasa LCD saja ya yang bermasalah. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga tutorial mengganti LCD ini bisa bermanfaat, khususnya bagi pemula seperti saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.